Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Suami Sampah. Oke, seperti biasa. Oh ya, sebelum ke ceritanya, Mas Nara ingin menyampaikan kalau kalian suka berpetualang dan suka menghayati alam-alam Indonesia. Bagi kalian yang jauh di sana, ingin melihat keasikan teman-teman Mas Nara, silakan bisa mampir dulu di channel KFC atau Kandang Fishing Community. Di situ kontennya berisi tentang bapak-bapak pada mancing, pada camping di tengah alam. Pokoknya seru banget lah dengan obrolan-obrolan yang khas. Jangan lupa supportnya ya, dan jangan lupa untuk subscribe-nya. Di komen-komen juga, pokoknya di share-share. Pokoknya dukung juga channel teman Mas Nara. Oke, linknya sudah ada di kolom deskripsi. Mohon supportnya ya. Oke, terima kasih. Dan langsung saja kita ceritanya. And so, just don't give up with me. Mas, bangun. Ya, kopi mas sudah aku bikinin. Aku berangkat dulu ya. Ya sayang, hati-hati ya. Iya mas. Aku membuka gorden jendela, membereskan beberapa perintilan di atas meja yang berserakan. Kemudian aku bergegas keluar dari kamar kami, merapikan semua dagangan yang sudah aku buat sedari jam 3 pagi, mengemas dengan baik agar aman saat dibawa ke tempat kerjaku. Tak lupa aku juga membawa bekal untukku makan siang nanti. Aku mendekati ibu mertuaku yang tengah menonton televisi acara musik dangdut kesukaan beliau. Bu, Elin pamit kerja ya bu. Elin udah masakin lauk buat makan siang. Ibu jangan telat makan ya. Iya Lin, sana kamu berangkat. Nanti kamu bisa terlambat. Iya bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, aku Selin Septiana. Nama depanku memang sedikit kebarat-baratan. Mendengar cerita ibuku tentang asal-usul namaku, kata beliau saat mengandung diriku, ibu sangat suka dengan salah satu tokoh di telenovela zaman dulu yang bernama Selin. Sejak aku sekolah di tingkat SMA, teman-teman mulai memanggilku dengan singkatan Cece. Hingga saat ini panggilan Cece melekat erat di ragaku. Terdengar seperti panggilan orang Cina, bukan? Walaupun sudah pasti tidak ada bentuk fisik di diriku yang mengarah, apalagi dimiripkan dengan orang Cina. Mataku bulat sama sekali tidak sipit. Rambutku ikal bergelombang tipis dan yang paling tidak masuk akal jika disamakan dengan Cece, pokoknya gitu. Beneran adalah warna kulitku yang cenderung kuning langsat, bukan putih bersih-berseri. Tetapi aku lumayan cantik dengan pesonaku sendiri. Iya loh. Aku memanggil diriku sendiri dengan nama Elin. Sementara keluargaku, ibu mertuaku dan warga di sini terbiasa memanggilku dengan sebutan Lin. Aku bergegas melakukan lari kecil menggapai pagar kontrakanku. Berjalan mengikuti gang menuju jalan raya yang membutuhkan waktu sekitar 2 menit. Setelah sampai, aku kemudian menaiki metro mini nomor 12 menuju toko tempatku bekerja. Ya, beginilah rutinitasku sehari-hari. Aku bangun pukul 3 dini hari, sholat malam menjadi pembuka kegiatanku setiap hari. Setelahnya aku memasak semua daganganku yang sebagian telah aku siapkan dari semalam. Sambil memasak daganganku, aku juga sembari memasak makan siang nanti untuk suamiku tercinta. Begitu juga dengan lauk yang berbeda untuk ibu mertuaku tersayang. Biasanya sembari memasak aku juga multifungsi mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya, seperti mencuci pakaian, mencuci piring, dan membersihkan lantai beserta debu di rumah kami. Aku begitu bahagia dengan rutinitasku, karena aku dibuat sibuk, sehingga aku tidak punya waktu untuk berlarut-larut dalam penantianku. Ya, untuk memiliki buah hati yang belum Allah percayakan padaku. Bismillah. Aku sudah sampai di sebuah pusat perbelanjaan, di mana disinilah tempatku mengais rezeki sudah 5 tahun lamanya. Aku bekerja di sebuah toko sepatu yang ada di pusat perbelanjaan itu. Biasanya kami sebagai pelayan toko harus datang 1 atau 2 jam sebelum mall dibuka, karena kami harus membersihkan toko terlebih dahulu, menginput barang yang baru datang,
kemudian mengganti beberapa pajangan di toko dan masih banyak lagi persiapan kami lainnya. Begitu saat mal sudah dibuka, kami cukup melayani pembeli yang datang. Aku sudah bekerja di toko sepatu dari sebelum aku menikah dan sebelum aku mengenakan hijab 2 tahun lalu. Puji syukur pemilik toko tempatku bekerja, Bu Rahayu, tetap mau memperkerjakanku walaupun sudah berkerudung. Beliau justru ikut bahagia dengan perubahanku yang berusaha menjadi lebih baik dari diriku yang sebelumnya. Walaupun kenyataannya hanya diriku sendiri yang mengenakan kerudung di antara pegawai beliau yang lainnya. Sementara dagangan gorenganku selalu aku taruh di sebuah meja lipat milikku yang memang sengaja aku gunakan hanya saat pagi sebelum mal dibuka. Tiba saatnya mal dibuka, meja lipat itu aku taruh di ruangan khusus tempat biasa kami makan siang yang memang disediakan oleh Bu Rahayu si pemilik toko. Di meja lipat itu, ku bentangkan kotak-kotak transparan berisikan gorengan dan kue buatanku. Sekaligus ku sediakan kotak kecil untuk menaruh uang. Siapapun yang ingin membeli, aku percayakan untuk membayarnya sendiri. Begitu juga mereka membayar memakai uang yang nominalnya besar, maka aku percayakan juga untuk mengambil kembaliannya sendiri. Agak unik memang ya, tapi begitulah. Aku memang tidak menunggui daganganku, karena memang aku pun mengerjakan tugasku sebagai pelayan toko sebelum mal dibuka. Untung saja Bu Rahayu yang memang sudah mengiziniku berdagang gorengan sebelum jam kerja, yang sampai saat ini beliau tidak pernah komplain ataupun mengomentari usaha sampinganku. "Cek, tolong bantuin, pinta temanku bernama Lita." "Iya sebentar," sahutku. Kami berdua lantas membuka lebar-lebar pintu toko yang tadinya masih terbuka sedikit saja. Kami siap menyapa dan menyambut pelanggan yang memasuki toko kami. Di toko sepatu ini ada 4 karyawati. Aku, Lita, dan 2 orang lainnya yang bertugas di shift sore nanti bernama Dwi dan Mala. Sebenarnya kami memiliki SPV yang tidak lain adalah anak sulung dari Bu Rahayu. Kami memanggilnya Pak Egi. Aku dan Lita sudah menikah, sedangkan Dwi Mala dan Pak Egi masih melajang. Beginilah keseharianku jika aku mendapatkan shift pagi. Berbeda jika aku shift sore. Tentunya aku tidak bisa menyambi jualan gorengan dan kue. Shift sore dimulai dari jam 4 sore. Biasanya aku mengisi waktu pagi dan siangku dengan di rumah saja sambil belajar menjahit bersama ibu mertuaku. "Gimana, Cek? Kemarin suami kamu jadi masukin lamaran pekerjaan di PT Pilar Asri gak sih?" tanya Lita saat mengajakku mengobrol dikala sedang tidak ada pengunjung di toko. "Gak mau dia, Lit. Katanya mau santai dulu sambil nemenin ibunya." Emangnya ibu mertua kamu lagi sakit?" "Gak ada yang sakit, yang gimana-gimana sih. Cuma emang udah sepuh aja. Ibu mertuaku memang sudah sedikit renta. Usia beliau sudah 66 tahun. Suamiku adalah anak bungsu dari 2 bersaudara. Suamiku punya kakak perempuan yang juga sudah berumah tangga dan tinggal tidak jauh dari kontrakan kami. Kan masih ada iparmu yang jaga, Cek. Kenapa jadi suamimu?" "Gak apa-apa, Lita. Iparku punya anak 3. Kasihan kalau ngurus ibu juga. Sementara kami masih belum dikasih amanah. Jadi kami aja yang jaga ibu." "Tapi kan kasihan kamunya banting tulang sendirian, Cek. Gimana kamu mau hamil kalau kamu kerja terus nonstop begitu?" "Insya Allah, jika Allah sudah berkehendak, maka Ia akan menitipkan ruh malaikat kecil itu di rahimku, Lita." Kamu itu terlalu baik makanya disemena-menain." "Ya udah, Lit, aku ikhlas kok." Jauh di lubuk hatiku mungkin aku munafik dengan menyebut bahwa diriku ikhlas, karena sebenarnya aku juga enggan berjuang sendirian. Tapi aku benar-benar tidak ingin berburuk sangka dan seringkali menahan diriku untuk tidak mengeluh. Barangkali Allah memang sedang menitipkan rezeki itu melewati tanganku, melalui susah payahku. Itulah yang selalu ku ingat saat hatiku perih, saat tubuhku penat, untuk menghindari kata umpatan atau keluhan yang keluar dari mulutku. Ya, Lita adalah teman baikku di toko, karena ia memang adalah karyawati lama yang sama denganku. Sebab itulah Lita sedikit banyak tahu akan kondisiku.
Tidak terasa jam dinding di toko berdetak menunjukkan pukul 4 sore. Disertai sudah datang pula karyawati shift sore, Dwi dan Mala. Kami saling menyapa dan memberikan laporan penjualan kami sedari pagi, untuk nanti diteruskan oleh Dwi dan Mala dan melaporkannya apabila Pak Egi datang. Pak Egi memang tidak selalu ada di toko, karena memang tugasnya hanya mengawasi kami dan menerima laporan penjualan kami. Sementara pekerjaan Pak Egi yang di luar campur tangan kami adalah mengurusi orderan dan kedatangan koleksi terbaru. Aku mengemasi sedikit barang-barangku di ruangan karyawati, seperti kotak-kotak kosong daganganku yang aku masukkan ke dalam tas besar bekas bermerek atau serba ternama di seluruh pelosok negeri itu. "Yuk Cak," ajak Lita meraih lenganku. Kita berdua pun berpamitan dengan Dwi dan Mala. Aku dan Lita keluar dari mall untuk menaiki angkutan umum sesuai dengan arah rumah kami masing-masing. Setibanya di kontrakan, aku menyapa ibu mertuaku yang sedang duduk di kursi teras depan. "Ibu tadi makan siangnya gak telat kan?" "Enggak nak, tapi sekarang ibu kepengen makan bubur kacang hijau, Lin." "Oh baik bu, aku mau beberes dulu ya. Habis itu aku bikinin buburnya ya bu." Ibu tidak lagi menjawab. Aku pun masuk ke dalam rumah untuk menyapa suamiku. "Mas," aku menyalami Mas Emil. Mas sudah sholat asar belum?" Pertanyaan yang selalu aku tanyakan sepulang kerja shift pagi kepada suamiku, karena suamiku biasanya memang sering lupa. "Sudah." "Kamu bawa makanan gak dek?" "Enggak mas, kan ini tanggal tua mas. Uangku hanya cukup untuk keperluan kita sehari-hari sampai aku gajian. Jadi aku lagi kurangin jajan mas." "Oh iya mas, lupa, maaf ya. Kalau gitu aku mandi dulu ya mas. Soalnya ibu minta bikinin bubur kacang hijau. Lebih baik aku mandi dulu sebelum ke warung." "Ya." Aku pun segera menuju kamar mandi. Setelahnya aku berganti pakaian dan bersiap ke warung untuk membeli kacang hijau mentah dan gula. Sekalian aku juga mau belanja kebutuhan daganganku. "Bude, aku mau beli seperti biasa." Neng Elin udah pulang kerja?" "Sudah bude." Bude Asih adalah pemilik warung langgananku. Beliau sudah tahu bahan pokok apa yang aku maksud jika aku datang ke warungnya, karena aku juga menitipkan sedikit daganganku di warung Bude Asih. Jadi sudah pasti beliau paham dengan kebutuhan pokok daganganku. "Oh ya, sekalian saya mau beli kacang hijau sama gula ya bude." "Wah, sore-sore gini emang enak makan bubur kacang hijau ya neng?" "Iya bude, ibu katanya lagi pengen makan itu." Bude Asih pun sudah membungkus semua sambil memberitahu total belanjaanku. Aku pun memberikan uang dan kemudian pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, aku langsung merendam kacang hijau yang barusan ku beli. Dan aku pun mulai membuat adonan untuk bekal daganganku besok pagi. Aku menjual kue dan gorengan. Untuk kue, aku bisa membuatnya sedari malam, sementara untuk gorengan, aku membuatnya pagi-pagi sekali sebelum subuh. Aku sembari juga memasak untuk menu makan malam ini. Setelah semuanya selesai sekitar pukul 7 malam, biasanya aku lebih sedikit bersantai di depan televisi sambil menunggu waktu isya. Setelahnya biasanya aku langsung menuju kamarku untuk mengistirahatkan tubuh kecilku, karena besok aku kembali harus bangun pagi-pagi sekali. Aku sudah masuk ke kamar berniat untuk beristirahat. "Dek." "Iya mas." Beliin mas PS dong." "PS apa mas?" "Itu loh, buat main game yang nyambung ke TV. Mas mulai bosen nih. Kadang siang-siang mas bengong sendiri. Main HP juga bosen." "Mas, kalau kamu bosen harusnya kamu cari kerja mas." "Dek, jangan bahas pekerjaan dulu, kenapa sih? Otak mas itu lagi mumet. Lagian masmu ini masih frustasi karena di PHK kemarin. Kamu gak tahu aja rasanya diberhentiin tiba-tiba kayak gitu." "Mas, aku tahu kamu frustasi, tapi kamu juga gak boleh berlama-lama larut dalam kesedihan mas. Namanya juga kita kerja sama orang mas. Pasti ada resiko seperti itu." Aku tahu persis kesedihan suamiku. Beliau merasa tidak ada yang salah dengan pekerjaannya yang sudah ia tekuni bertahun-tahun itu. Tapi apa boleh buat jika memang perusahaan sedang mengurangi karyawan. Mas hanya perlu terus berusaha untuk bangkit mas.
Alah, kamu emang gak pernah ngertiin Mas. Padahal kamu tahu Mas sakit hati. Mas jadi takut kerja lagi, nanti malah dipecat tiba-tiba lagi. Loh, ya gak boleh gitu dong Mas. Kalau Mas berpikir kayak gitu, Mas gak akan kerja lagi gitu maksudnya. Udahlah, kalau kamu gak mau beliin Mas PS ya udahlah. Gak usah nasihatin ini itu segala. Aku tak lagi menjawab perkataan suamiku. Ya lebih baik aku diam daripada nanti urusannya semakin panjang. Mas mau kemana? Tanyaku saat melihat suamiku bangkit dari tempat tidurnya. Mau duduk di depan? Pusing di rumah terus. Memang seperti itulah suamiku. Beliau masih keras kepala dengan segala bentuk pemikirannya yang bahkan aku sendiri tidak habis pikir sejak kapan ia seperti itu. Dahulu suamiku adalah orang yang pantang menyerah dan bekerja keras. Apalagi waktu kami berpacaran dulu. Aku masih ingat saat ia pernah difitnah oleh sesama rekan kerjanya kala bekerja di sebuah tos serba. Suamiku begitu yakin dan terus percaya diri karena dirinya merasa tidak seperti yang difitnahkan oleh orang-orang. Ia membuktikan dengan kerja kerasnya dan akhirnya semua terungkap bahwa isu yang sudah simpang siur itu memanglah sebuah fitnah untuk menjatuhkan dirinya karena rekan kerjanya itu iri kepadanya. Jelas itu sungguh berbeda dengan suamiku yang dulu. Sama sekali tidak pernah semangat seperti saat sekarang ini. Mungkin aja Mas Emil memang benar-benar frustasi. Tapi mau sampai kapan ya? Aku kemudian berinisiatif untuk mencari tahu harga PS yang disebutkan oleh suamiku tadi di pencarian smartphoneku. Apa? 8 juta. Aku mengerutkan dahiku. Kenapa Mas Emil dengan santainya meminta dibelikan barang mahal seperti ini kepada aku hanya untuk kepuasan bermain game aja? Sedangkan gajiku di toko saja masih jauh dari angka yang tertera di layar smartphoneku. Sebenarnya suamiku memang mengetahui bahwa aku memiliki tabungan di rekeningku. Sedari sebelum menikah aku memang sengaja menyisihkan sedikit gaji yang kuterima di setiap bulan untuk aku tabungkan. Aku hanya berniat menabung jikalau suatu saat ada kebutuhan mendesak. Seperti kejadian 2 tahun lalu. Adik perempuanku Widi mengalami kecelakaan yang menyebabkan kaki kirinya patah. Walaupun memang kami menggunakan BPJS, tetap saja aku mengirim uang kepada ibuku untuk membantu keperluan bolak-balik ke rumah sakit dan segala biaya proses pengobatan yang tidak semua ditanggung oleh BPJS. Aku tidak menyangka sih, sekarang suami yang amat kucintai itu malah meminta belikan PS kepadaku. Apalagi dengan kondisi seperti ini. Semua pengeluaran rumah tangga berasal dari diriku. Sudah pasti tidak mungkin aku menyerahkan begitu saja tabunganku untuk membeli benda kecil yang minim manfaat seperti yang barusan aku lihat di layar smartphoneku. Entahlah. Aku sudah sampai di mall tempatku bekerja. Pagi ini Pak Egi sedikit memberikan arahan. Memang, briefing seperti ini selalu rutin dilakukan setiap bulan sekali. Sekedar menginfokan produk baru yang baru saja datang. Kami selagi karyawati memang harus mengetahui segala jenis bahan sepatu dan target usia yang dapat mengenakan sepatu tersebut sesuai bentuk dan kegunaannya. Kami juga harus pandai menarik hati calon pembeli dengan menawarkan harga spesial ataupun promo. Oke, sekian dulu briefing kita hari ini. Lita dan Selin minggu depan artinya kalian sudah saatnya ganti shift ya. Iya Pak, aku dan Lita mengangguk. Selamat bekerja, semoga hari ini ramai. Pak Egi menyudahi arahannya. Amin, ucap kami serentak. Hari ini adalah hari Sabtu. Itu artinya esok hari kami semua libur dan Senin sudah kembali kepada bergantian shift. Lita, aku memanggil Lita berkali-kali karena musik di mall sedikit kencang. Itu. Aku memonyongkan mulut ke arah seorang ibu-ibu yang selalu setia menjadi langganan kami. Silakan ibu, kita ada koleksi terbaru loh. Lita langsung gerak cepat menyambut ibu tersebut. Saya lagi cari sepatu buat anak-anak. Kami berdua dengan cepat langsung memberikan beberapa contoh model sepatu yang diminta oleh ibu itu.
Nama beliau adalah Ibu Musda, seorang pensiunan PNS yang gemar menghabiskan uangnya untuk beramal. Beliau sering membeli sepatu dengan beberapa ukuran dan model, terkadang untuk anak-anak, remaja hingga dewasa, dengan jumlah pembelian tidak pernah kurang dari 5 pieces. Belakangan kami mengetahui bahwa ternyata Bu Musda menyerahkan sepatu-sepatu tersebut kepada orang lain yang membutuhkan. Memang benar adanya bahwa setiap orang memiliki cara sendiri dalam bersedekah. Maaf Ibu, kalau boleh tahu usia anak-anak yang Ibu maksud sekitar umur berapa ya Bu? Tanya aku. Sepertinya mulai dari 6 tahun sampai 10 tahun. Oh sebentar. Bu Musda terlihat sedang mencari sesuatu di dalam tas miliknya. Kemudian beliau mengeluarkan secari kertas dan menyerahkannya kepadaku. Di sana tertulis nama beberapa anak lengkap dengan umur mereka. Di pojok kanan kertas tersebut, aku melihat ada tulisan sebuah nama panti asuhan berikut dengan alamat dan nomor telepon. Rupanya Bu Musda ingin menghadiahi sepatu untuk anak-anak yang akan menjadi penerus bangsa tersebut. Memang betul pradugaku dari tadi. Ini semuanya Bu? Tanyaku lagi memastikan. Iya, tolong bantu saya ya nak. Baik Bu, Ibu silakan duduk dulu. Saya dan Lita akan membantu Ibu untuk mencarikan sesuai ukuran satu persatu. Oke? Kebetulan tidak ada pelanggan lain yang datang di toko. Aku dan Lita bisa menyiapkan pesanan Bu Musda dengan cepat. Dan tentunya lebih leluasa lagi bagi Ibu Musda untuk memilih beberapa contoh yang kami sediakan. Aku tengah makan siang di ruangan khusus karyawati. Selain membawa dagangan setiap pagi, aku juga membawa bekal untuk sarapan dan makan siang. Tentu saja membawa bekal menjadi sebuah keharusan untuk menghindari jajan berlebihan. Aku bahkan tidak pernah jajan sama sekali loh, untuk menghemat gajiku. Walaupun sebenarnya aku ingin sekali-kali membeli minuman boba, yang mana gerai minumannya itu tidak jauh dari toko sepatu tempatku bekerja. Aku sering melihat sesama teman karyawati membeli minuman itu, yang katanya enak dan tentunya harganya cukup mahal menurutku. Ya lebih baik uangnya aku alokasikan untuk membeli kebutuhan pokok dapurku. Harga minuman itu bisa ditukar dengan 3 liter beras di warungnya Bude Asi. Siang ini aku makan dengan orek tempe dan sayur bening buatanku tadi subuh. Sembari aku menatap layar ponselku mencari-cari ide untuk mengisi hariku saat masuk shift sore minggu depan. Sebenarnya aku agak keberatan jika mendapatkan shift sore, karena otomatis aku tidak bisa dagang gorengan. Tapi ya mau gimana lagi, pergantian shift memang sudah menjadi aturan umum bagi pelayan toko yang buka dari pagi hingga malam hari. Cek, buruan, aku kebelet nih. Suara Lita mengagetkanku. Sudah waktunya aku bergantian dengan Lita untuk istirahat sholat dan makan siang. Aku bergegas menyelesaikan suapanku dan menenggak air minum, lantas kembali ke depan. Aku sudah sampai di kontrakan. Mas, aku pulang. Tidak ada sautan dari suamiku yang tengah bermain ponsel. Bahkan saat aku ingin menyalaminya, ia nampak malas. Aku yang tengah penat memilih untuk tidak menghiraukannya. Nanti saja jika aku sudah santai, aku akan menanyakan kenapa suamiku bersikap begitu. Mungkin ibu lagi tidur di kamarnya, sahutku dalam hati saat tidak melihat ibu mertuaku di teras depan ataupun di ruang TV. Kami tinggal di kontrakan kecil berukuran 3x6 yang memiliki 2 kamar. Satu untuk kamarku dengan suami, dan persis di sebelah adalah kamar ibu mertuaku. Di depan kamar ibu ada dapur dan di depan kamar kami ada ruang TV. Sementara kamar mandi berada di dekat dapur. Aku membereskan kotak daganganku dan lanjut mencuci semuanya, berikut dengan kotak bekal dan piring kotor yang ada di rumah. Setelah semua pekerjaanku selesai, aku memutuskan mandi dan mengganti pakaianku. Capek banget hari ini rasanya. Aku mengempaskan punggungku di kepala di depan dipan tempat tidur. Aku meraih telepon genggamku dan kembali mencari inspirasi untuk jualanku yang kiranya bisa kubuat. Rencananya, aku akan menjual masakanku secara online. Aku sudah mendaftarkan diriku di salah satu aplikasi yang menyediakan akses jual beli makanan secara online. Sekarang hanya tinggal menu apa yang sekiranya sesuai dengan keahlianku.
Kayaknya ini enak dan lagi hits pula. Aku tertarik ingin coba membuat pisang goreng crispy yang di atasnya ditaburi aneka coklat dan topping. Bahan pokoknya juga gampang dicari nih, sautku lagi. Lalu aku keluar kamar dan memanggil Mas Emil. Mas, aku mau jual ini. Apa Mas mengizinkan? Terserah kamu aja. Besok aku mau coba bikin dulu buat Mas. Jualan mulu. Tapi Mas gak dikasih mentahnya. Gerutu suamiku yang sepertinya masih saja mengarahkan perkataannya kepada permintaan semalam. Mas, kamu masih bisa makan enak setiap hari loh. Sementara di luar sana masih banyak orang-orang kelaparan karena emang gak ada yang bisa dimakan. Oh, jadi kamu hitung-hitungan sekarang? Astagfirullah mas. Kok kamu gitu ngomongnya mas? Lah, emang ada yang salah? Kan bener kamu itu hitung-hitungan sama mas. Ada apa sih Lin? Ibu keluar dari kamar dan menegurku. Ini bu, saya Lin udah hitung-hitungan sekarang. Pinter nasihatin segala dia. Sudah Lin, kalau kamu memang ada uang, kasihlah ke suamimu. Selama ini juga suamimu kerja uangnya buat kamu kan? Aku minta belikan PS aja dia gak mau kasih bu. Padahal dari zaman pacaran juga gaji mas buat kamu. Ujar Mas Emil menatapku. Faras ponakanmu yang kelas 5 SD aja punya PS loh. Apa susahnya kamu belikan masmu, Lin? Ucap ibu mertuaku lagi. Hatiku teriris pedih mendengar omongan suami dan ibu mertuaku. Padahal semua itu bohong. Selama ini suamiku tidak pernah memberikan semua gajinya kepadaku, melainkan sudah dibagi-bagi untuk ibu dan kakaknya sebelum sampai ke tanganku. Aku selama ini diam karena memang aku mengerti mungkin suamiku berniat membantu anggota keluarganya. Tapi jika sekarang seolah aku yang memakan semua uang mas selama ini, itu terlalu sakit hatiku menerimanya. Satu lagi, Faras anaknya Mbak Mira punya PS. Bagaimana bisa Mbak Mira membelikan barang mahal itu untuk Faras? Sementara Mbak Mira sering kali merengek kepadaku meminjam uang, bahkan sedari aku dan Mas Emil belum menikah. Astagfirullah. Aku hanya bisa diam dan bersabar, berusaha untuk tidak menjawab apapun lagi untuk menghindari perdebatan. Aku juga tidak ingin mulutku ini akan membuatku durhaka kepada suami dan ibu mertuaku. Aku lapangkan hatiku dan memutuskan untuk mengatakan bahwa aku akan mengusahakan permintaan dari suamiku. Mas doain aja daganganku laris terus, supaya aku bisa nabung buat beli PS itu. Keburu gak zaman lagi kalau tungguin kamu nabung dulu, Cak. Aku permisi mas, bu, udah maghrib. Aku lebih baik menghindar daripada emosiku semakin terpancing hanya perkara alat game itu. Aku segera sholat dan sesudahnya aku mengaji. Itu semua lebih baik daripada aku terus-teruskan memikirkan beban hidupku yang semakin banyak bertambah setiap hari. Aku benar-benar takut kata-kata keluhan keluar dari mulutku. Saat aku ingin menutup mataku untuk istirahat, suamiku masuk ke kamar. Beliau memelukku, memberikan pertanda ingin menyenggamaiku sebagai istri yang berbakti. Sudah pasti aku dengan senang hati mengiyakan permintaan suamiku, walaupun sebenarnya aku sedikit lelah dan sedang banyak pikiran memberikan pelayanan terbaik versiku. Namun tidak disangka saat aktivitas itu berlangsung, suamiku masih saja membahas alat game permintaannya. Kali ini secara terang-terangan mengintai tabungan di rekeningku. Aku tak menyahut apapun karena aku terlanjur malas meladeni permintaan suamiku itu. Pagi di hari Minggu aku dapat tidur lebih lama. Pukul 7 aku berpamitan dengan ibu dan suamiku untuk pergi ke pasar. Seperti biasanya, aku ke pasar membeli kebutuhan pokok dapur persiapan seminggu ke depan. Sekaligus aku akan membeli beberapa kebutuhan untuk jualan makanan online yang rencananya akan aku mulai besok hari saat aku bekerja di toko mendapatkan shift sore. Bu, Elin mau ke pasar. Apa ibu mau aku belikan sesuatu? Tawarku kepada ibu mertuaku. Belikan ibu kerudung baru, Lin. Hari Rabu ibu ada pengajian di rumahnya Bu Haji Nani. Oh baik bu, yang warna merah. Iya bu, Elin berangkat ya bu.
Sebelum masuk ke pasar, aku mampir di sebuah mesin ATM untuk mengambil sedikit tabunganku. Ini adalah kedua kalinya aku menarik tabunganku karena memang gajiku tidak mencukupi kebutuhan kami bertiga. Ya, semenjak Mas Emil menjadi pengangguran. Biasanya saat Mas Emil bekerja, aku sama sekali tidak pernah mengambil tabunganku, melainkan sisa uang gajiku yang selalu aku setor untuk kusimpan. Berat sekali hatiku rasanya. Namun aku tetap yakin Allah pasti akan menggantikannya dengan rezeki yang lebih berkah lagi ke depannya. Semoga. Aku masuk ke pasar dan membeli semua kebutuhan dapur dan daganganku. Begitu juga dengan kerudung merah pesanan ibu. Sesampainya di rumah, waktu sudah menunjukkan pukul 8.30. Aku bergegas memasak sarapan untuk suami dan ibu mertuaku. Aku hanya menggoreng pisang yang memang sudah aku siapkan untuk jualanku. "Jadi kamu mau jualan pisang goreng ini?" tanya Mas Emil. "Iya mas, tapi versinya lebih kecil dari yang kubuat ini. Nanti dikasih tepung roti mas, biar dia crispy. Udah gitu ditabur coklat." Aku menjabarkannya dengan semangat. Mas Emil hanya mengangguk sambil menyantap kembali pisang goreng di tangannya. "Terus kamu jual ke pasar?" tanya ibu mertuaku. "Enggak bu, aku jual online bu. Nanti kalau ada orang pesen, masuk pemberitahuannya di HP ku. Aku buatkan sesuai pesanan aja bu. Tidak lama nanti bakal ada tukang ojeknya yang ambil pesanan yang Elin buat. Abang ojeknya nanti yang bakal anterin ke customernya." Aku menjelaskan dengan sangat rinci agar ibu mengerti. Ibu gak ngerti. Terserah kamu saja, yang penting kamu jangan kecapean ya Lin." Elin senang kok bu bantuin Mas Emil. "Kalau capek pasti iya bu. Tapi ibu kan tahu Elin emang suka masak. Kan lebih bagus lagi kalau masakan Elin bisa jadi uang bu." Ibu mertuaku mengangguk, matanya seolah sedang bangga kepadaku. Aku pun tersipu malu. Semakin ingin segera mengeksekusi jualanku. Siang ini setelah aku selesai membuat lauk untuk makan siang kami, aku segera melancarkan aksiku membuat pisang goreng crispy. Setelah aku goreng semuanya ternyata cukup untuk 4 porsi. Aku memberikan masing-masing porsi dengan berbeda varian coklat dan topping di atasnya. Aduh, cantik sekali. Aku meraih smartphoneku dan memotret berpuluh kali satu persatu, dan juga mengambil pose 4 porsi sekaligus. Rencananya aku mengambil gambar untuk nantinya aku posting di akun jual beli makanan online tersebut, dan juga ke beberapa sosial media aku. Setelah selesai, aku mengemas 2 porsi tester jualanku. Akan aku antarkan ke rumah Mbak Mira, kakak iparku. "Tante Cece," salah satu anak Mbak Mira menyambutku. "Apaan itu Cek?" tanya Mbak Mira yang segera keluar dari rumahnya. "Ini Mbak, aku habis bikin pisang crispy. Rencananya sih mau aku jual. Ya udah, aku kasih icip dulu buat Mbak. Barangkali ada kurangnya, biar nanti resepnya aku perbaiki." Aku menyerahkan bungkusan yang kubawa tadi kepada Mbak Mira. "Oh gitu. Kalau kamu yang bikin mah Mbak gak pernah ragu. Masakan apa aja pasti enak." Mbak bisa aja. "Kalau gitu aku pamit ya Mbak. Kamu gak masuk dulu?" "Enggak Mbak, aku langsung pulang aja." "Ya udah, makasih ya Cek." "Iya Mbak, sama-sama." Belum beberapa menit aku sampai di rumah. Mbak Mira mengirim pesan di ponselku, memberitahu bahwa pisang crispy buatanku tidak ada cacat satupun alias enak dan coklatnya lumer habis. Alhamdulillah, batinku bahagia. Aku menghampiri Mas Emil yang tengah bermain ponsel di depan TV. "Gimana Mas? Enak pisang crispy-nya?" "Enak banget dek. Mas yakin kalau kamu jual pasti laku keras ini?" "Yang bener Mas." "Iya." Kebahagiaanku bertambah setelah mendapat review bintang 5 khusus dari suamiku tercinta. "Kalau gitu besok pagi aku mulai belanja buat dagangan baruku." Mas Emil mengangguk sambil terus saja memainkan ponselnya. Pagi Senin yang kutunggu-tunggu telah tiba. Aku bergegas mandi dan berpamitan kepada ibu dan Mas Emil menuju ke pasar untuk membeli kebutuhan bahan pokok daganganku. Posisi pasar memang tidak begitu jauh sih dari kontrakanku, menyusuri jalan yang biasa aku lewati saat pergi bekerja. Bedanya saat sudah sampai di jalan raya, aku harus menyeberang dan melewati perlintasan kereta api.
Barulah aku sampai di pasar yang aku maksud tadi. Pertama aku membeli pisang yang memang menjadi bahan utama daganganku. Sedangkan untuk bahan yang lain, aku tinggal menambahnya saja. Karena sisa kemarin masih sangat banyak, ku simpan di lemari dapur kontrakan. Aku pulang menenteng belanjaanku dengan perasaan yang sudah tidak sabar memasarkan dagangan baruku. Sesampainya di kontrakan, sudah pasti aku langsung mulai bereaksi. Menyediakan adonan pisang crispy buatanku. Aku mengupas pisang dan memotongnya kecil-kecil kira-kira sebesar 2 jari telunjuk dan jari tengah yang disandingkan. Sedangkan ibu mertuaku yang kekeh ingin membantu, ku beri tugas mencelupkan pisang ke dalam adonan tepung basah yang sudah ku beri sedikit garam dan vanili. Kemudian digerindilkan di adonan kering yang merupakan tepung roti. Setelahnya adonan pisang yang siap digoreng itu, aku masukkan ke dalam wadah besar. Ibu mengulangi proses tadi sampai semua pisang yang sudah kukupas habis. Sekarang tugas terakhirku adalah memposting foto yang sudah kuambil kemarin di beberapa media sosialku. Sudah tentu juga aku segera mengaktifkan fitur buka di aplikasi jual beli makanan onlineku. Bismillah. 2 jam sudah berlalu sejak aku memposting daganganku. Berkali-kali aku membuka aplikasi hijau itu untuk mengecek apa ada pesanan untuk toko onlineku. Namun nihil, aku pun memilih untuk menyiapkan makan siang Mas Emil dan ibu mertuaku. Dan tidak disangka, setelah kami makan siang, aku kewalahan mendapatkan notif dari smartphoneku, baik dari aplikasi hijau maupun dari pesanan langsung yang masuk melalui pesan media sosialku. Sembari aku menggoreng pisang, aku masih saja berbalas pesan dengan beberapa teman dan tetangga yang rupanya melihat postingan di laman media sosial milikku. Alhamdulillah. Aku bersandar selonjor di depan televisi. Kakiku sedikit linu karena terlalu lama berdiri di depan kompor saat menggoreng tadi. Aku berhenti menggoreng karena memang stok pisang yang sudah habis. Aku membidik jam dinding yang tepat berada di dinding hadapanku, itu sudah pukul 15. Aku bangkit karena harus mempersiapkan diriku untuk bekerja di toko sore ini. Setelah bersiap, aku pun berpamitan dengan ibu dan Mas Emil. Di dalam angkutan umum, aku sempat memposting kembali membuat pre-order untuk esok hari. Aku memutuskan untuk buka setiap jam 9 pagi selama aku shift sore, dan membuka dari jam 5 sore saat aku sudah berganti shift lagi minggu depan. Aku juga sudah mengirimkan pesan kepada mamang penjual pisang bernama Mang Fikri, bahwa aku esok akan kembali membeli pisang dalam jumlah yang lebih banyak, 2 kali lipat dari hari ini. Aku memang diberi nomor telepon oleh Mang Fikri, karena ia sempat mengatakan bahwa para pedagang biasanya boleh membooking pisang sesuai kebutuhan, supaya Mang Fikri bisa memilihkan pisang sesuai permintaan yang nantinya dipisahkan oleh Mang Fikri saat pisang diantarkan oleh para petani. Jadi saat aku belanja ke pasar tentunya akan memudahkanku dan menghemat waktuku karena bisa langsung membayar pisang yang sudah menjadi pesananku. Aku sampai di toko tempatku bekerja. Lita lantas langsung mencecarku dengan ratusan pertanyaan perihal jualan baruku secara online yang ia lihat di status Facebookku. Yang ujung-ujungnya Lita memintaku besok untuk dibawakan pisang goreng crispy buatanku. Begitu juga dengan 3 orang teman lain yang bekerja di toko berbeda. Mereka mewanti-wantiku agar besok tidak lupa membawakanku pesanan mereka. Sungguh bahagianya diriku dengan kerja kerasku yang baru saja dimulai. Bisa-bisanya kamu gak bawain tester buat aku sih, Cek, ucap Lita sedikit manyun. Maaf ya Lit, tadi aku gak kepikiran. Malahan pesanan orang-orang yang gak kebagian hari ini. Aku tawarin buat ikut PO aja besok. Aku juga gak nyangka sih kalau bakalan rame di hari pertama, jawabku kepada Lita. Oh ya, terus usaha pisang crispy kamu apa namanya? Oh, belum ada namanya sih Lit. Ya udah, coba pikirin namanya. Emangnya harus ya? Ya iya dong, Cece sayang. Kamu kalau bikin usaha maupun kecil tetap harus dikasih nama. Tujuannya supaya konsumen bisa tahu bedanya usaha kamu dengan orang lain yang punya usaha yang sama. Bener juga ya Lid. Terus bagusnya aku kasih nama apa ya? Ya kamu kasih nama yang menarik menurutmu atau yang unik, biar orang lain gampang ingat gitu. Aku mengangguk faham dengan masukan dari Lita. Satu lagi, setelah kamu punya ide bikin namanya, kamu tinggal bikin logonya, terus cetak yang banyak.
tempelin di wadah dagangan kamu. Itu bakal menambah nilai jual kamu loh, Cek. Ya, benar juga yang dikatakan Lita. Aku jadi makin semangat dan harus sekreatif mungkin untuk bersaing di kencaran usaha di luar sana yang pasti bertebaran memikat daya tarik pembeli. Makasih ya, Lit. Kamu emang temenku paling the best lah. Aku mengedipkan mata kananku kepada Lita yang dibalas kedipan mata juga dari sahabatku itu. Pikiranku selalu mencari ide nama yang bagus untuk usaha baruku di sela-sela pekerjaan tetapku melayani pengunjung toko di hari Senin yang nampak cerah ini. Cemal Cemil, kayaknya nama itu bagus. Gumamku menemukan nama yang cocok dengan usaha pisang krispiku. Aku istirahat makan malam dengan bekal keripik bayam buatanku tadi pagi. Tidak lupa pakai sambal yang banyak. Setelah pulang bekerja pukul 10 malam, aku menyempatkan pergi ke salah satu toko printing yang tidak jauh dari mall tempatku bekerja. Wah, kebetulan sekali belum tutup, Bang. Sapaku kepada penjaga toko. Belum, Mbak, lagi ada banyak pesanan. Ya, jadi saya lembur. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Tanya si abang. Ini, Bang, aku mau bikin logo buat usahaku. Oh, bisa. Mbak bikin aja di sini, mau logo kayak apa? Namanya apa, sekalian nomor kontak yang bisa dihubungi. Kalau mau ditambahin alamat ya silahkan. Ucap si abang si penjaga toko seraya menyodorkan sebuah kertas kepadaku. Selang 1 menit aku menyerahkan kertas itu kembali. Ini jualan apa, Mbak? Kalau untuk sementara pisang crispy, Bang. Barangkali nanti ada menu lain, makanya saya bikin nama yang bisa mencakup beberapa menu. Baik, besok Mbak datang lagi, nanti saya kerjain desainnya. Besok kalau Mbak suka dengan desainnya, baru saya cetak. Baik, Bang, berarti besok malam sebelum masuk kerja saya mampir ke sini dulu buat lihat hasil desainnya ya. Terus hasil cetakan saya ambil begitu saya pulang kerja. Gimana, Bang? Nah, itu yang saya maksud, Mbak. Oh, baik, Bang. Apa saya harus ninggalin DP-nya dulu, Bang? Nggak usah, Mbak. Besok aja kalau udah jadi. Lagian saya percaya Mbak kok, kan Mbaknya kerja di sono, no. Oh iya ya, makasih banyak ya, Bang. Iya, sama-sama. Sepertinya abang itu mengetahui aku bekerja di mall sebelah. Dilihat dari seragamku dan juga kedatanganku yang bersama dengan para keluarnya karyawan shift malam. Ya, aku cukup berjalan beberapa langkah untuk sampai di bibir jalan dan mencari angkutan umum untuk pulang ke rumah. Sesampainya di depan rumah, aku mendapati di rumah sedang ada tamu. Siapa yang bertamu malam-malam begini ya? Gumamku. Nah, Elin, pulang kerja ya? Bu Titin, udah lama gak ketemu, Bu. Aku menyalami beliau. Iya, kebetulan saya habis dari rumah Pak Bondan. Ya udahlah, sekalian mampir. Aku mengangguk dan kami sempat bercerita sedikit sebelum Bu Titin pamit. Karena juga mau silaturahmi ke kontrakannya Mbak Mira. Bu Titin dulunya juga tinggal tidak jauh dari kontrakan kami. Beliau begitu dekat dengan ibu mertuaku. Mas Emil pernah bercerita bahwa anak gadis satu-satunya Bu Titin, Melani, pernah menjadi pacar Mas Emil sekitar beberapa tahun persis sebelum Mas Emil akhirnya bertemu denganku. Bu Titin ngapain kesini, Mas? Ya bertemu biasa saja. Mau ngapain lagi sih, Dek? Oh gitu. Bu Titin nanyain kamu tuh. Katanya kamu disuruh berobat ke Mbah Sumi. Berobat apa, Mas? Biar kamu bisa hamil katanya. Astagfirullah. Betapa kagetnya aku saat Mas Emil mengeluarkan kata-kata barusan. Memang tidak ada yang salah dengan ikhtiar apapun selagi tidak melenceng dari ajaran agama. Tapi karena ini baru kali pertama Mas Emil membahas masalah momongan langsung ke hadapanku, rasanya sedikit iba hatiku. Selama ini Mas Emil sama sekali tidak pernah menyinggung kondisi diriku yang belum juga hamil sampai saat ini. Baik, Mas, nanti aku coba ya, Mas. Oh ya, Dek, kamu besok gajian kan? Bagi Mas uangnya ya, Dek. Iya, Mas. Aku memutuskan langsung beristirahat. Selain letihnya tubuhku, tidak bisa dipungkiri sedih rasanya karena Mas Emil membahas kondisiku yang belum juga hamil sampai saat ini. Pagi-pagi sekali aku sudah kembali dari pasar dan membeli semua bahan pokok daganganku.
sebelum aku sudah menyiapkan sarapan nasi goreng untuk Mas Emil dan Ibu. Sesampainya di rumah, aku memulai rutinitas baruku menyiapkan adonan pisang yang tentunya 2 kali lebih banyak dari kemarin. Ibu mertuaku kembali membantuku. "Lin, keluarga kamu ada yang gak punya anak?" Suara serak ibu mertuaku terdengar melontarkan kata-kata yang cukup membingungkanku. "Ada tanteku, Bu." "Emangnya kenapa ya, Bu?" "Kali aja kamu juga gak bisa, Nak, karena faktor keturunan." Ternyata ibu mertuaku juga membahas perkara aku yang belum hamil. Apa yang sebenarnya Bu Titin sampaikan semalam, sehingga Mas Emil dan ibu mertuaku bergantian membahas hal yang tidak kuinginkan seperti setelah kedatangan Bu Titin. "Aku bakal usaha dan terus berdoa, Bu. Ibu tolong doain aku juga ya, Bu," ucapku seraya melepas pisau pengiris pisang di tanganku dan menggenggam punggung tangan ibu mertuaku. Hatiku yang ikut teriris seperti pisang barusan ku kesampingkan demi menenangkan perasaan ibu mertuaku. Ya, beliau mungkin merasa dirinya sudah sangat renta, merindukan momongan anak dari rahimku keturunan putra kesayangannya Mas Emil, sebelum Anjaro terlebih dahulu yang menjemputnya. Ibu mertuaku mengangguk. Nampak pancaran penuh harap dari sorot matanya yang membuatku semakin kalut dengan kesedihanku. Tidak terasa pekerjaanku menyiapkan adonan pisang crispy sudah selesai dan diriku siap membuka kembali tokoku di aplikasi hijau. Tidak lupa aku juga memosting stok pisang barusan untuk kubagikan di laman Facebookku dan storyku dengan caption, "Yang belum kebagian kemarin silakan gercep ya." Aku memutuskan mandi dan bersiap menerima pesanan. Bismillah, semoga laris manis, supaya bulan depan aku gak perlu lagi mengambil tabunganku. Batinku berharap, karena memang mengurangi mengambil tabungan adalah harapan terbesarku belakangan ini. Sebisa mungkin uang gajiku dan uang jualanku bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan perputaran bahan pokok daganganku. Benar saja dalam waktu 3 jam, semua stok pisangku ludes. Aku juga sudah menyisihkan beberapa porsi yang merupakan pesanan teman-temanku di mall. Wah, pinter ya kamu, Dek. Baru 2 hari jualan selalu habis. Kalau kayak gini terus, ya kamu harus beliin Mas PS ya sayang, ucap suamiku sembari mengusap kepalaku. Iya Mas, alhamdulillah. Semua uang yang aku dapatkan memang buat Mas dan Ibu. Mas bantu doain aku ya, biar daganganku laku terus sampai hari-hari berikutnya. Jawabku tersenyum tanpa ridho dan doa dari suami dan ibu mertuaku. Tentunya aku tidak akan mendapatkan uang dengan mudah seperti ini. Walaupun aku begitu yakin, doa ibuku di kampung jika terus menyertaiku seiring dengan nafas yang beliau hembuskan di atas bumi ini. Aku sudah siap untuk pergi berangkat kerja shift sore. Berpamitan dengan Mas Emil dan Ibu seperti biasa. Dek, jangan lupa nanti uang buat Mas. Reminder dari Mas Emil yang sedikit cerewet menurutku. Iya Mas. Aku berangkat ke mall. Tidak lupa aku mampir dulu ke toko printing semalam. Betapa senangnya diriku karena pesananku semalam begitu sesuai dengan ekspektasiku. Bang, aku setuju sama dengan desain ini. Yuk, gercep dicetak ya. Nanti sepulang kerja aku ambil hasil cetakannya, ucapku yang diangguki oleh abang penjaga toko. Sesampainya di mall, aku segera membagikan pesanan pisang crispy teman-temanku. Cek, kok kamu bisa sepintar ini sih masaknya? Caca, ini beneran endul loh ini. Bisa gua memesan lagi? Aku hanya tersenyum bersyukur atas semua testimoni dari teman-temanku. Rasanya hari ini begitu indah dan cerah. Daganganku yang laku terjual semua. Ditambah lagi hari ini adalah hari gajianku bersama teman-teman seperjuanganku. Aku pulang ke kontrakanku, memberikan uang kepada suamiku sesuai permintaannya dari semalam. Loh, kok segini sih Dek? Ucap Mas Emil saat menerima uang yang kuberikan dengan suara yang sedikit lantang. Emangnya kamu butuh berapa Mas? Tanyaku sedikit gugup karena tak biasanya Mas Emil berbicara dengan nada lantang seperti barusan. 2 juta lah Dek. Masa kamu...
Apa ini? Kasih 500.000? 2 juta? Kalau boleh tahu emangnya buat apa uang sebanyak itu, Mas? Aku mau bikin usaha, Dek. Usaha apa, Mas? Ya mana tahu. Makanya kalau Mas udah pegang uangnya, baru dia bisa mikir bagusnya dipakai buat bikin usaha apa. Gimana kalau Mas pikirin dulu maunya bikin usaha apa? Setelah itu Mas bisa kompromiin lagi sama aku, Mas. Kamu kok ngatur banget sih, Dek? Kemarin kamu suruh Mas kerja lagi. Sekarang giliran Mas udah niat kerja, kamu malah lain lagi omongannya. Sebenarnya kamu maunya apa sih? Loh, kok jadi aku yang salah sih, Mas? Padahal aku cuma mastiin uang gaji aku ini bisa dipakai buat usaha yang seperti apa. Ya wajar dong, Mas. Aku nanya supaya uangnya benar-benar tepat sasaran. Karena kondisi kita lagi kayak gini, harus hati-hati mengelola keuangan, Mas. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.